Baik Bapak Ibu, tadi ada tuh yang menulis jurnal kimia, itu siapa tuh? Dari peserta bukan? Atau Pak Fai? Barangkali ada yang mau share dulu, itu yang sudah menulis dan publish di jurnal kimia, ada Bapak Ibu? Atau dari rekan mahasiswa? Ada Bapak Ibu, ada dari mahasiswa kimia. Sok, mangga. Malu-malu kali Pak. Oke, siap. Jadi begini Bapak Ibu, tadi kan saya lihat masih dominan banyak yang belum ya, saya paham gitu. Tapi tidak apa-apa, maksud saya upayakan hari ini Bapak Ibu juga membawa pulang sesuatu gitu. Nah, saya minta atau mangga silakan Bapak Ibu bisa dipersiapkan ini ya secari kertas saja atau di gadget tambahannya lah di handphone. Nah, nanti kita ini ya Bapak Ibu ya dari judul ya gitu. Nanti Bapak Ibu menuliskan kira-kira apa nih yang sesuai lah dengan bidang Bapak Ibu gitu, sesuai dengan apa ya lembaga Bapak Ibu. Nah, atau sesuai dengan peminatan Bapak Ibu. Supaya akhirnya teknik penyusunan manuskrip artikel ini, nah Bapak Ibu bisa minimal dapat kotretannya lah, dapat sketsnya gitu. Minimal dapat 1-2 kalimat, oh iya kayaknya saya mau judulnya ini nih gitu. Saya topiknya ini nih. Minimal gitu ya Bapak Ibu ya. Mangga silakan bisa dipersiapkan. Baik, kita langsung masuk ke outline yang ketiga yaitu teknik penyusunan manuskrip artikel ya. Gitu untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa gitu. Jadi ini pasti sangat dibutuhkan begitu ya. Jadi bagaimana sih menulis artikelnya ini mau dimulainya dari mana begitu kan? Karena semuanya mempunyai kewajiban pasti gitu. Entah bentuknya adalah penugasan atau bentuknya adalah untuk syarat lulus. Benar, benar begitu ya Bapak Fai ya. Di UNJ juga masih ya syarat lulus ya. Betul, betul. Masih ya. Masih, masih. Siap. Nah, jadi ini menjadi penting sebetulnya bagaimana akhirnya memulai dan melakukan penyusunan manuskrip artikel. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu ya sudah kita pahami tadi di awal sudah saya jelaskan beberapa kali terkait imrat. Nah, cuma harus digarisbawahi begini Bapak Ibu bahwa seringkali kita menulis gitu, nah itu nggak coherence gitu, tidak menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi misalnya Bapak Ibu menulis apa namanya pendahuluan sudah panjang begitu, tapi eh, apa ya maknanya nggak saling berkaitan satu dengan yang lainnya kalimatnya gitu. Nah ini harus dihindari gitu. Jadi intinya yang terpampang begitu pada jurnal, nah itu harus mempunyai makna yang utuh satu dengan kalimat lainnya. Jadi mengalir. Gitu. Ketika kita membaca dari judul, terus kemudian turun ke abstrak, tahu semuanya isinya dari pekerjaan riset di dalam paper tersebut, baru masuk ke introduction dan seterusnya. Gitu. Nah di sini ya, jadi setiap komponen mengandung maksud tertentu bukan hanya sebagai prasyarat. Nah ini. Nah kemudian ini Bapak Ibu ya, jadi misalkan kita lihat di awal itu di abstrak begitu. Nah ini jelas ya kalau ini mah flat begitu bentuknya karena ini menggambarkan keseluruhan dari riset kita gitu. Nah tapi di introduction Bapak Ibu perlu jelaskan dulu secara umum gitu. Misalkan kalau saya kan terkait energi gitu kan, engineering ya teknik. Nah saya pasti akan tuh menjelaskan dulu terkait krisis energi, terus krisis lingkungan bahwa hari ini tuh misalnya jumlah sampah di Indonesia tuh sangat besar gitu. Nah, saya sebutkan datanya, kemudian saya jelaskan dampak lingkungannya apa. Nah, ini di introduction Bapak Ibu gitu. Ini secara umum dulu gitu. Jadi dimulai dari yang luas begitu. Kemudian akhirnya and funnels down to your research. Gitu. Menjadi corong riset kita itu. Jadi misalnya dilihat di sini bentuknya Bapak Ibu ya, introduction itu dari luas begitu bahasannya. Nah mengkerucut nih gitu. Nah mengkerucutnya ini harus ada literatur reviewnya dulu Bapak Ibu gitu. Nah literatur review nanti ada contohnya setelah ini. Nah intinya di sini mengkerucut, mencorong. Nah ini riset kita nanti kita sebutin di sini. Riset kita tuh apa? Setelah latar belakang sama literatur review. Nah masuk metodologi, result. Nah ini jelas yang tadi Bapak Ibu ya yang bisa kita tuliskan di awal gitu. Nah kemudian discussion. Nah ini makin melebar Bapak Ibu gitu. Kenapa melebar gitu?
karena kita harus begitu mengkaitkannya dengan peneliti-peneliti lain gitu, atau dengan bidang secara umum gitu. Misalnya hasil kita, oh iya nih, kita punya media pembelajaran yang bisa meningkatkan output nilai belajar dari siswa. Nah, dari mana gitu itu bisa divalidasi? Nah, berdasarkan bidang, misalnya bidang media pembelajaran, sekarang teknologinya tuh ini yang digunakan. Kemudian masuk ke peneliti lain, media pembelajaran apa saja yang sudah dihasilkan gitu, atau yang sudah diteliti oleh peneliti lain. Nah, ini semakin umum gitu. Dan baru akhirnya sampai ke conclusion. Kira-kira bentuknya seperti ini Bapak Ibu strukturnya. Nah, sekarang mangga nanti ya setelah ini Bapak Ibu bisa tuliskan judulnya gitu, atau barangkali ada yang mau ini, atau sudah kepikiran judul? Ada nggak Bapak Ibu yang sudah kepikiran judul? Atau topik temanya deh? Ada nggak ya? Monggo Bapak Ibu, silakan. Mangga Bapak Ibu. Oh, ada nih Pak Anwar Sanusi ada. Oh, mangga Pak. Apa Pak Pak? Anwar silakan, Pak Silakan. Anwar. Disampaikan Pak Anwar. Boleh di-unmute Pak Anwar biar kita bisa diskusi dari Pak Aprinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini saya selaku mahasiswa dan juga sekaligus santri. Nah, saya ingin memuat atau mencoba membuat artikel tentang santri dan usaha dari santripreneur, mengenai judulnya itu santripreneur dalam meningkatkan pengembangan pondok pesantren. Nah, setelah itu bagaimana langkah kita untuk membuat artikel tersebut agar santri juga mampu itu mengembangkan usahanya, bahwa tugas santri itu bukan hanya mengaji namun juga berusaha atau menjadi pengusaha. Makanya saya ingin mencoba membuat artikel yang berjudul Santripreneur dalam meningkatkan ekonomi. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Masya Allah. Masya Terima kasih. Allah. Pak Anwar dari mana Pak Luar Anwar? biasa ya. 2 jempol ya. 2 jempol. Dari mana Pak Anwar daerahnya? Dari Cirebon. Oh, Cirebon. Mantap Oh. nih. Santripreneur Pak Pri. Monggo Pak Pri silakan. Siap. Mas Anwar. Bang Jawa toh Mas Anwar. Ya, alhamdulillah, Masya Allah. Ini Mas Anwar luar biasa menurut saya. Jujur saja, saya juga dengan alat saya itu ingin sekali Mas Anwar untuk akhirnya diaplikasikan di pesantren gitu, pondok pesantren. Jadi harapan saya itu saya ingin mengembangkan pondok pesantren yang mandiri energi gitu. Nah, iya. Ini sebetulnya sama lah niatnya dengan Mas Anwar, cuma bedanya Mas Anwar ini di bidang ekonomi untuk entrepreneur ya gitu. Iya. Nah, terus gimana nih untuk akhirnya dari judul tadi itu, berarti ini Mas Anwar memang inisiatif sendiri ya, atau gimana, ada penugasan atau kewajiban untuk mempublikasi artikel atau gimana? Boleh Tidak saya tahu? Pak, jadi di sini tuh baru ada OPOP gitu dari Jawa Barat. Tuh di sini pesantren kami itu ada tentang hidroponik atau usaha gitu, tentang pengembangan usaha di pondok pesantren. Nah, saya tuh tertarik. Nah, ini untuk diteliti tuh bagaimana tindak lanjutnya Pak. Kayaknya menarik nih, bahwa kualitas santri dan pesantren itu tidak hanya dalam segi ibadah saja, namun harus ada usahanya sebagai duniawinya. Oke, gitu, Pak. Masya Allah ya. Nah, itu good. Jadi ya kalau ini apalagi ini ya Bapak Ibu ya, ini salah satu contoh bahwa memang tadi ya gitu. Kalau saya bilang harus ada soul-nya gitu ya, harus ada jiwanya tuh di mana gitu. Seperti tadi saya juga kan memaknai ya menulis begitu kan ya, atau mempublikasi itu ya, riset kita harus ada soul-nya gitu, yaitu dengan niat saya adalah untuk beramal gitu, sehingga akhirnya bisa menjadi jariah nih produk saya. Nah, ini Anwar, Mas Anwar ya, sebetulnya kalau bahasanya gini ya, kalau saya mulai memberi saran dulu ya, baru kita masuk ke yang judul gitu. Sebetulnya itu nanti dalam bentuk artikel ini bisa jadi produk karya yang akhirnya bisa Mas Anwar jadikan apa ya, pembuktian gitu untuk mencari hibah misalkan ataupun donatur gitu, sehingga akhirnya nanti Mas Anwar begitu
bisa nih betul-betul secara real mengembangkan tadi idenya gitu. Karena kan sekarang kalau saya tanya misalnya Mas Anwar ya, misalnya Mas Anwar mau Santripreneur, misalnya tadi kan hidroponik kan ya. Nah, misalkan sekarang bisa nggak di aplikasi ya? Maksudnya oke lah bisa, tapi dalam skala besar kan masih kesulitan pastinya untuk fundingnya ya, benar nggak? Nah, ya kan kecuali memang pesantren ini ya bahasanya memfasilitasi dari full funding misalnya dari pendanaan yang full gitu. Nah, tapi begini Mas Anwar gitu. Saran saya betul. Jadi setelah ini Mas Anwar bisa coba maka dari itu nih udah nih berarti judulnya udah ada nih ya Mas Anwar gitu. Nah, sekarang tinggal Mas Anwar lengkapi dulu begitu kira-kira ya nanti dari judul dan seterusnya. Nah, terus kira-kira Mas Anwar mau bahasanya apa nih yang mau yang diambil gitu? Apakah hidroponik secara apa ya, secara eksperimentalnya bahwa Mas Anwar mau meningkatkan produksi dari hidroponik yang berkualitas misalkan, ataupun apa nih dari segi usaha hidroponiknya bagaimana akhirnya mengembangkan secara ekonominya. Nah ini Mas Anwar nanti bisa ditentukan dulu gitu. Itu saran dari saya sih intinya. Nanti setelah artikel ini sudah jadi bisa dipublikasi misalkan ini bisa jadi modal begitu untuk akhirnya nanti mencari funding itu. Nah, terus kemudian dari judul gitu, nah nanti Mas Anwar coba itu menurut saya unik ya gitu karena memang tadi ya Santripreneur gitu untuk meningkatkan bahasa kemandirian ekonomi lah gitu, kemandirian ekonomi dari pondok pesantren. Nah, nanti Mas Anwar bisa ini dulu Mas Anwar setelah ini judul kan sudah tuh gitu. Nah, berarti nanti mulai mencari referensi gitu. Kalau mulai mencari referensinya dari Google Scholar sudah pernah ya? Sudah. Sudah ya. Nah, apakah sudah ini apa namanya mendapatkan beberapa referensi dari terkait hidroponik atau gimana? Sudah sedikit sih, namun akan tetapi ya kaitannya dengan pesantrennya itu apa? Soalnya kan jarang sekali dari pesantren itu menimbulkan ekonomi dari segi hidroponiknya. Kebanyakan itu dalam segi pengajian, dalam segi kitab gitu. Kalau hidroponik mungkin baru-baru inilah kaitan dengan pondok pesantren itu. Oke, baik. Nah, ya, jadi saran saya Mas Anwar ya. Nah, ini bisa dimulai juga ya dari Bapak Ibu apa namanya untuk referensi itu untuk akhirnya Bapak Ibu apa ya bisa dilanjutkan gitu kayak Mas Anwar sekarang kan sudah melakukan apa ya tabulasi begitu kalau saya bilang jadi mengumpulkan referensi. Nah, ini Mas Anwar harus tuliskan. Sudah dituliskan belum Mas Anwar? Sudah. Sudah. Bentuknya seperti apa? Oh, itunya. Oh, baru judulnya aja, Pak. Jadi baru cari referensi. Oke. Saya boleh share screen sedikit ya. Nah, Ya, ini Pak. Mas Anwar ya. Nah, coba Mas Anwar nanti setelah ini buat tabulasi seperti ini Mas Anwar. Jadi judulnya apa yang dicari, referensinya gitu. Nah, terus penulisnya siapa gitu. Kemudian publikasi di mana itu. Nah, nanti metodenya gimana? Misalnya dia hidroponik menggunakan apa ya? Vertical garden misalkan aja gitu ya. Mungkin nanti Mas Anwar yang lebih paham. Nah, kemudian itu hasilnya gimana pakai vertical garden? Nah, terus cari lagi yang hidroponik metodenya pakai misalnya horizontal garden misalkan kayak gitu. Itu gimana? Nah, terus cari lagi yang itu dari metode gitu. Nah, nanti topiknya coba ganti yang lain lagi, bahasannya misalnya terkait pupuknya misalnya. Bagaimana treatment pupuknya? Misalnya pakai pupuk kompos atau ada yang pakai pupuk buatan. Nah, hasilnya gimana? Nah, ini nanti Mas Anwar bisa tabulasi seperti ini. Gitu. Nah, nanti dari sini Mas Anwar insya Allah nanti bisa mulai tergambar lah kira-kira Mas Anwar mau fokus risetnya itu apa gitu. Halo? Iya. Halo. Terdengar Mas Anwar? Terdengar? Terdengar, Oh, terdengar dengan Pak. Terdengar ya Iya, Mas Pak. Anwar ya? Gitu. Sinyalnya agak susah, Pak, di pesantren, Pak. Oh iya, siap. Nah, kira-kira begini Mas Anwar. Tadi sudah terdengar nggak yang tadi saya jelaskan yang ini ya? Paling baru yang 3 aja, Pak, yang penulisnya dari metodenya kan setiap
orang itu melakukan hidroponik itu berbeda-beda caranya dan hasilnya pun berbeda. Nah, itu agak sedikit paham. Oke, siap. Alhamdulillah. Berarti Mas Anwar nanti saran saya tabulasi lagi Mas Anwar, minimal 10 lah gitu atau 20 jurnal begitu. Nah, nanti itu bisa Mas Anwar nanti di akhir ada yang bisa di-refer untuk apanya namanya jurnalnya yang dituju gitu. Jurnal nasional namun memang belum terakreditasi Sinta, namun sudah terakreditasi ISBN atau ISSN-nya gitu. Nah, itu adalah yang berkaitan gitu. Kalau masih sains dan teknologi kebetulan saya ada beberapa refernya. Nah, nanti mangga Mas Anwar bisa dilanjutkan dulu ya untuk ininya tabulasinya ya. Siap, Pak. Oke, sip. 2 jempol. Terima Oke, kasih saya banyak, lanjutkan Pak. lagi dulu ya. Silakan Pak, lanjutkan Matikan Pak. suaranya ya. Iya Pak Gimana? Anwar. Sudah. Sudah, Oh, sudah. sudah. Sip. Sudah, siap. Saya lanjutkan ya. Sudah 10.23. Oke Bapak Ibu, ini tadi ya, luar biasa. Saya senang sekali itu mendengarnya tadi Mas Anwar. Yang lain juga pasti saya yakin punya lah gitu. Nah, saya mau Bapak Ibu nanti judulnya ini munculkan novelty-nya ya Bapak Ibu ya gitu. Kayak tadi, nah ini contoh lah yang Mas Anwar misalnya Santripreneur itu menurut saya udah clue untuk memunculkan novelty gitu. Santripreneur untuk meningkatkan kemandirian ekonomi di pondok pesantren misalkan. Gak usah disebutin nama tempatnya gitu. Itu saja dulu. Tapi nanti yang lebih dimunculin itu terkait hidroponiknya gitu. Misalkan Mas Anwar tadi sudah mencari beberapa cara ya. Nah, itu harus dilihat kira-kira yang sekarang up to date itu apa gitu yang akhirnya belum dikembangkan metodenya. Nah, kemudian isinya itu nggak boleh panjang-panjang nanti ya Mas Anwar. Atau Bapak Ibu yang lain gitu, rekan-rekan mahasiswa nanti judulnya bisa dirampingkan begitu kalau misalnya memang terlalu panjang. Nah, kemudian menimbulkan perhatian ketika orang itu membacanya begitu, tapi tidak bombastis. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu, misalkan tadi yang Mas Anwar ya, misalnya Mas Anwar taruhlah mengaplikasikan yang hidroponik untuk kombinasi, misalnya penerapan begitu, metode kombinasi vertikal dan horizontal hidroponik gitu pada pondok pesantren misalkan. Nah, tapi nanti ditambahkan misalnya Mas Anwar dengan kualitas tinggi dan efisiensi yang tinggi. Nah, itu yang disebut bombastis Bapak Ibu gitu. Jadi terlalu melebih-lebihkan gitu. Padahal itu tidak perlu dicantumkan, tidak esensi gitu. Dan itu bisa ditampilkan justru di result and discussion gitu, di apa namanya? Di pembahasan. Nah, itu bisa di sana sebetulnya gitu. Nah, terus tidak perlu terlalu teknikal gitu. Misalnya nanti Mas Anwar menyebutkan tadi metodenya, misalnya nanti diambil salah satu untuk hidroponik, tapi disebutkan terlalu teknikal, misalnya dengan menggunakan perangkat tradisional gitu. Itu nggak usah Bapak Ibu gitu. Jadi misalnya menggunakan cangkul dan lain arit gitu, nggak usah disebut. Intinya terlalu teknikal nggak perlu. Gitu. Ini Bapak Ibu yang harus dihindari, analisis. Nah, ini pengaruh. Nah, ini yang membuat apa ya? Judul kita tuh permutasi Bapak Ibu gitu. Jadi contoh saja judul-judul yang saya temui ya, misalkan untuk skripsi mahasiswa misalnya analisis peningkatan gitu kan. Belajar siswa gitu atau mahasiswa pada bla 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 gitu. Analisis nanti diubah peningkatan belajar metodenya aja yang diubah gitu atau lokasinya yang diubah. Nah, itu ini ya Bapak Ibu ya bukan sebuah novelty ya itu ya gitu. Tapi justru malah permutasi. Jadi malah mengulang begitu. Nah, itu harus dihindari. Nah, kemudian kata yang sama berulang termasuk dan nah seringkali memang kita ini Bapak Ibu lupa begitu. Di judul itu banyak dannya gitu. Misalnya tadi misalnya yang Santripreneur gitu. Penerapan hidroponik gitu untuk meningkatkan Santripreneur pada pondok pesantren dan juga gitu. Nah, itu nggak boleh gitu. Ataupun misalnya sudah pakai dan terus pakai tanda dan yang ini ya Bapak Ibu yang simbol ya. Nah, itu
itu harus dihindari. Gitu. Intinya jangan sampai ada kata yang berulang. Jadi harus betul-betul efisien lah kata-katanya. Nah kemudian ini Bapak Ibu untuk berbahasa Inggris, nah ini hindari kata the ya. Gitu. Jadi ini saya sering kali melihat gitu. Misalkan Bapak Ibu punya media pembelajaran saja misalnya gitu. Misalkan manual book begitu. Nah, Bapak Ibu jangan menyebutkannya misalnya application of begitu kan, the manual book gitu. Kalau bisa cukup application of manual book saja Bapak Ibu gitu. Karena nanti akan menggambarkan too arrogant gitu. Jadi ini kayaknya orang manual book biasa gitu. Cuma ada modifikasinya sih oke gitu. Cuma kalau disebut the itu dalam bahasa Inggris kan misalnya seperti the moon, the sun yang emang hanya satu gitu di dunia. Rasanya itu sulit karena untuk pengembangan saat ini ya itu kita bisa dengan modifikasi, kombinasi, tapi jarang sekali gitu. Bukannya mustahil ya gitu untuk akhirnya memunculkan sesuatu yang benar-benar baru. Makanya ini harus dihindari the. Nah ini contohnya. Jadi nggak perlu panjang-panjang Bapak Ibu karena dengan 3 kata aja itu juga ada begitu ternyata. Tulisan si Sims ini ya itu dengan 3 kata. Ini untuk yang ekonomi ya. Terus bagaimana jika menggunakan kalimat tanya gitu. Misalnya tadi ya Pak Anwar ya, Mas Anwar mau menuliskan apakah penerapan santripreneur untuk produksi hidroponik di pondok pesantren dapat meningkatkan kemandirian ekonomi. Nah, ini bisa tuh begitu. Nah, ini mah enggak gitu. Nah, terus kemudian ini ya, apa namanya? Nah, ini yang pertama nih. Uji eksperimental variasi oktan air flow ratio terhadap engine diesel 4 tak di PT Turbo Papua Barat dengan bantuan Dynotes. Nah, Bapak Ibu, coba saya mau boleh ini minta pendapatnya kira-kira judul ini tuh sudah efisien betul? Sudah efisien atau belum? Atau kira-kira ada yang perlu diubah menurut Bapak Ibu? Mangga Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa di-unmute dan boleh kasih masukan ya, kita diskusi ya Pak Pri ya ini ya. Ya betul, Kita kita diskusi bebas saja supaya ya, biar akhirnya lebih hidup Bapak Ibu juga ya, nanti untuk menuliskan judulnya. ya. Silakan Bapak Ibu boleh di-unmute. Sudah bisa, dari hostnya udah men-setting, silakan. Jika ada yang mau disampaikan kira-kira benar atau enggak ya, atau kira-kira mana nih yang lebih efektif gitu ya Pak Pri ya. Ya betul. Silakan, atau di chat juga boleh Bapak Ibu. Nanti saya Boleh lah sampaikan. kalau misalnya ini. Iya, nanti saya sampaikan nanti kalau saya di chat. Atau mau Mas Anwar Sanusi lagi nih? Silakan. Boleh, boleh. Mas Anwar, monggo. Mau tanya. Oh, silakan, boleh. silakan. Monggo, Mas. Maksud dari menggunakan kalimat tanya itu berarti seolah-olah orang yang ingin membacanya itu menambah penasarannya Pak ya? Betul sekali. Curiosity tadi, seperti yang Mas Anwar bilang tadi gitu. Betul. Karena orang itu nanti nambah penasaran, wah ternyata dalam pondok pesantren juga ada trainer-nya nih, ada usahanya yaitu contohnya hidroponik. Padahal selain hidroponik juga ada lagi Pak. Banyak. Apalagi tuh di Cirebon? Misalkan ikan lele itu kan pecel, biasanya seperti itu. Nah, bukan hanya hidroponik sih Pak di pesantren itu Pak. Jadi banyak sekali usaha-usaha. Namun yang saya ingin teliti itu hidroponik karena jarang sekali orang yang ingin menanam pohon-pohon dari hidroponik. Bahkan jurusan IPA pun jarang yang menggeluti dari hidroponik itu Pak. Nah itu. Betul. Nah, jadi nanti sebetulnya Mas Anwar akhirnya tadi seperti yang saya contohkan memunculkan judul yang menggunakan kalimat tanya karena banyak Mas Anwar gitu. Kayak ini contohnya kan salah satu yang real gitu di 2010 Osorio et al gitu. Dia menggunakan kalimat tanya dan emang sekarang sudah tidak tabu gitu. Kalau misalkan secara umum pasti orang akan berpikir itu aneh itu kayaknya nggak salah deh. Enggak gitu. Karena memang ini realnya ada gitu. Ini jadi saya bukan mengada-ngadain ya. Ini ada contohnya gitu. Memang Jadi ada, Mas Anwar itu nanti justru malah kelebihannya tadi betul bisa menimbulkan curiosity, bisa menimbulkan apa ya keterbaruan ataupun ketertarikan orang untuk membaca gitu. Khususnya nanti reviewer, pasti reviewer akan nanya itu nanti.
Gitu. Jadi bisa, sangat bisa sekali gitu. Untuk pembuatan jurnalnya itu nanti kira-kira pembahasannya itu berarti yang sesuai dengan kenyataannya saja ya Pak ya, tidak mengada-ngada misalkan dalam segi penanamannya, dalam segi semai, disemainya seperti apa, berapa hari, kualitas produknya gimana gitu Pak. Betul. Nah, harus jujur, pastinya harus sesuai dengan apa adanya, Mas Anwar. Cuma nanti gini, Mas Anwar, tadi seperti saya bilang, gimana cara akhirnya untuk meningkatkan bobot dari data yang Mas Anwar lakukan riset. Nah, Mas Anwar harus cari dulu. Tadi kan udah dibuat tabulasinya ya, ya kan? Nah, nanti Mas Anwar coba cari, kan Mas Anwar kan saya lihat peminatannya berarti ingin meningkatkan produksi lah gitu ya, kira-kira ya. Ataupun ya, ingin supaya akhirnya hasil produk hidroponiknya itu berkualitas panennya, begitu kan ya? Nah, berarti nanti Mas Anwar bisa misalnya ini membuat treatmentnya itu misalnya metodenya apa aja tadi yang saya bilang. Jadi Mas Anwar misalnya yang vertikal, terus misalkan yang horizontal, atau dari pupuknya, misalnya pupuk kompos, pupuk kompos B, kompos C. Nah, itu gimana hasilnya? Gitu. Misalnya nanti hasilnya itu pertama dari cepat tumbuhnya si hidroponik misalnya gitu. Nah, kemudian bahasanya harga jualnya gitu, karena dari segi kualitasnya itu gimana. Kemudian yang ketiga dari benihnya gimana misalkan. Nah, itu nanti Mas Anwar bisa jadi parameter-parameter yang bisa diukur begitu maksud saya, sehingga akhirnya nanti datanya Mas Anwar nggak cuma satu gitu, maksudnya nggak hanya sekedar oh iya ini bagus gitu, nggak gitu. Jadi harus ada parameter-parameter yang terukur Mas Anwar gitu. Nanti Mas Anwar lihat yang dari tabulasi tadi, orang itu melihat hidroponik itu hasilnya bagus itu dari apanya gitu, selain dari ininya ya, bahasanya apa, kuantitasnya atau banyaknya gitu. Nanti seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, Pak Pri, ada pertanyaan lagi nih Pak. Oke, di mangga. Chat dari Bu Retno Wijayanti. Bu Retno, saya bacakan atau Bu Retno mau langsung menyampaikan? Bisa langsung di-unmute. Halo. Ayo Bu Retno, monggo silakan Bu Retno. Iya, terima kasih atas kesempatannya ini. Saya pernah membuat penelitian sederhana di sekolah tentang dampak media sosial terhadap kesantunan berbahasa siswa seperti itu. Nah, selama ini ya hanya berhenti sampai di orasi ilmiah ketika wisuda siswa saya sampaikan di situ. Nah, bagaimana caranya untuk membuat tulisan saya ini menjadi sebuah artikel ilmiah, terus bagaimana caranya mempublikasikannya seperti itu. Itu saja dari saya. Ya, terima kasih. Saya masih awam untuk masalah publikasi dan pembuatan artikel ilmiah, mungkin hanya sebatas membuat saja tulisan untuk orasi ilmiah seperti itu. Terima kasih sebelumnya Bapak. Baik, terima kasih. Baik Bu. Silakan Pak Pri. Nuhun Ibu. Bu Retno, itu bentuknya Ibu orasi ilmiahnya itu bentuknya ada kan Bu ya? Maksudnya tertulis gitu ya, bentuknya Word? Ada, gitu? ada dokumennya ada. Okay. Saya juga melakukan penelitian juga, iya juga. Daftar pusakanya juga sudah ada, jadi teknisnya bagaimana itu masih. Wah, sudah jadi tuh Bu berarti? Oh, sudah Pak, siap tinggal publikasi ya Bu. Pak. Begini Bu, Ibu itu tidak bisa share sih ya. Ini enggak Bu, maksudnya bentuknya sudah sesuai kaidah artikel ilmiah tidak, misalkan ada abstraknya, ada pendahuluannya, itu sudah ada belum Bu? Oh, mungkin ya tahapan-tahapannya yang belum itu mungkin ya. Betul kayak Bu. Abstraknya, ya. Mohon betul itu Bu. Jadi menurut saya Bu, begini Bu, Ibu dengan orasi ilmiah itu berarti Ibu itu sudah ada datanya. Punten Bu, itu Ibu tadi bilang sudah melakukan riset, berarti Ibu sudah ini ya, maksudnya membuat riset ini berupa survei misalkan ataupun ada instrumennya, itu sudah belum Bu? Sudah jadi sudah saya olah. Udah Bu. Berarti itu mah
bahasanya Ibu berarti sudah memiliki datanya dan Ibu sudah melakukan pengolahan data. Ya. Gitu. Berarti yang perlu Ibu lakukan sekarang adalah melakukan packaging dari data yang Ibu sudah ada itu. Saran saya begini Bu, setelah ini, itu kan pasti judulnya udah ada Ibu ya, orasi ilmiahnya udah ada belum Bu judulnya? Sudah. Oh, boleh tahu Bu judulnya tadi? Dampak penggunaan media sosial terhadap kesantunan berbahasa siswa di jenjang SD kalau tidak salah. Agak-agak lupa saya, soalnya sudah setahun yang lalu kalau enggak 2 tahun yang lalu. Oke, baik Bu. Ibu, maaf kalau untuk media sosialnya sendiri, Ibu melihatnya dari media sosial apa Bu? Maksudnya fokus nggak ke Instagram misalkan atau ke Facebook? Tidak, atau ini secara keseluruhan mungkin ya. Karena kan ini nanti efeknya itu maksudnya dampak ke belakangnya itu maksudnya kan ini kan untuk penggunaan medsos kan ada batasan umur ya, seperti itu kan minimal 13 tahun. Nah, sedangkan anak-anak di jenjang SD kan sekarang sudah familiar banget seperti itu, padahal batasan dari pembuatnya saja kan 13 tahun. Nah, sekarang bagaimana anak-anak yang di bawah umur 13 tahun pun sudah familiar, sudah terbiasa dengan seperti itu, dengan media sosial yang sudah banyak dikenal masyarakat seperti itu, baik Instagram, Facebook ataupun apalah banyak sekali seperti itu. Nah, baik Bu. Berarti ini Ibu di tingkat SMP atau SD Bu? SD Pak, saya. Oh SD Bu. Nah Bu, begini sih Bu, kalau saran dari saya sebenarnya judul kan tadi udah ada, cuma mungkin perlu dipoles ya Bu ya. Jadi bahasanya kalau misalnya Ibu memunculkan tadi langsung dampak begitu media sosial, nah itu lebih baik nanti ada agak diubah lah gitu untuk redaksinya. Nah cuma begini Bu, tadi sama mungkin seperti yang Mas Sanusi tadi, Anwar Sanusi, bahwa perlu juga Bu akhirnya nanti Ibu memberikan variabel-variabel lain. Maksudnya kan kalau saat ini berarti kan Ibu antara media sosial sama tingkat kesantunan siswa begitu kan ya Bu ya? Iya, kesantunan berbahasa itu. Betul. Nah, itu kan Ibu state-nya itu umurnya berarti 13 tahun ke bawah Bu ya? Iya, betul. Nah, bisa nggak Bu selain 13 tahun ke bawah misalnya yang 13 tahun ke atas juga diuji misalnya? Diobservasi bisa Bu? Oh, belum melakukan seperti itu. Nah, mangga Bu, nanti saran saya begini, supaya akhirnya nanti Ibu punya variasi data yang cukup begitu ya, bobotnya cukup, dan akhirnya menimbulkan keterbaruan, Ibu bisa misalkan nanti variabelnya itu tidak hanya untuk umur yang 13 tahun ke bawah begitu, tapi Ibu bisa yang 13 tahun ke atas. Kira-kira gimana sih dampak media sosialnya gitu. Nah, kalau tadi kan Ibu sudah mendapatkan hasil belum Bu untuk yang 13 tahun ke bawah? Ini saya kemarin ya mohon maaf karena keterbatasan waktu mungkin ya untuk segera disampaikan di wisuda. Jadi saya tidak ke siswanya sih, ke guru-gurunya saja seperti itu. Guru terus kemudian mungkin yang guru yang merangkap sebagai wali murid seperti itu juga gitu, terus ada TU tenaga non kependidikan juga seperti itu, tidak langsung ke anak seperti itu. Oh, jadi Ibu bahasanya respondennya diwakili oleh tadi Bu ya, guru dan karyawan begitu ya? Oke. Nah, monggo Bu, kalau menurut saya pribadi sebetulnya kerangkanya Ibu sudah ada, cuma datanya lebih baik kalau saran saya mending lebih bagus nanti akan ini Bu, untuk langsung direalisasi respondennya betul-betul si siswanya gitu. Nah, tapi kalau bisa nanti Ibu bedakan gimana sih dampaknya yang untuk 13 tahun ke bawah sama yang 13 tahun ke atas. Nanti kan itu menarik Bu pembahasannya gitu. Kira-kira seperti itu sih Ibu Retno gitu. Jadi nanti nah itu insya Allah bisa tuh Bu sebetulnya untuk di UPI sendiri banyak ya, misalnya seperti jurnalnya di PGSD, PG PAUD. Nah nanti Ibu bisa di refer untuk publikasi di sana gitu.
Tidak perlu yang terakreditasi Sinta, sebetulnya yang ada ISBN atau ISSN-nya saja sudah cukup gitu. Ya, Bapak, Paling terima begitu kasih. Bu. Siap, sama-sama Bu. Pak. Baik, terima kasih Bu Retno. Ini dari Malang ya Bu Retno ya, Ya, SD Malang. Baik, Pak Pri ada pertanyaan lagi nih Pak Pri, sudah banyak juga nih pertanyaan nih Oh, dari mangga Pak, mangga. ini ada Bu Imas lagi nih, Bu Imas, terus sama Bu Santi Febriani. Mungkin kita kasih kesempatan Bu Santi dulu ya dari SMKN 12 Bandung. Bu Imas nanti karena Bu Imas sudah juga ya kita ini dulu ya dari Bu Santi. Silakan Bu Santi di unmute atau mau saya bacakan? Langsung aja Pak. Oh boleh, silakan Bu Waalaikumsalam Santi. Pak. Waalaikumsalam Bu. Ini saya ada judul kayak gini Pak ya, efektivitas pembelajaran matematika berbasis daring di masa pandemi COVID-19. Ada dua, satu lagi bagaimana efektivitas pembelajaran matematika berbasis daring di masa pandemi COVID-19. Lebih baik yang mana Pak ya? Bagaimana Bu? Tadi agak terlalu cepat. Yang pertama apa Bu? Yang satu efektivitas pembelajaran matematika berbasis daring di masa pandemi COVID-19. Yang satu lagi, bagaimana efektivitas pembelajaran matematika berbasis daring di masa pandemi COVID-19 gitu. Lebih baik yang mana, Pak? Satu kalimat tanya ya Bu ya. Nanti satu kalimat tanya, yang satu lagi gitu, bedanya gitu. tidak menggunakan kalimat tanya nih Pak Pri. Lebih baik yang mana nih Pak Pri gitu. Ya baik Bu Imas, Bu Santi. Ya. Bu Santi ya, Bu Santi. Ya. Jadi begini Bu, apa namanya? Ini ya, balik lagi ke ini ya, ke slide ya gitu. Jadi sebetulnya ini pilihan ya Bu ya gitu. Jadi bagaimana akhirnya Ibu mau menonjolkan bahasanya curiosity atau bahasa ketertarikan dari si pembaca gitu, ataupun Ibu bisa langsung nih sebetulnya dengan kalimat apa namanya, kalimat aktif saya tidak butuh kalimat tanya gitu. Cuma saya pribadi melihat ya Bu ya, kalau saya misalkan jadi reviewer gitu, saya melihat kayak contoh aja misalnya sampai saat ini aja di jurnal saya keluar JME memang belum ada Bu untuk akhirnya judul yang mengemas pertanyaan seperti ini gitu. Cuma kalau untuk ada yang seperti itu, saya sebagai reviewer gitu, saya akan lebih ini Bu aware gitu. Maksudnya, wah bagus nih, berarti ini peneliti bahasanya atau ya penulis sudah memahami bahwa menulis judul itu tidak hanya sekedar ya udah kalimat biasa saja, tapi bisa dengan kalimat tanya gitu. Jadi menurut saya yang pertama itu pilihan sebetulnya nanti Ibu, karena gini Bu, nanti Ibu bisa bahasanya menyesuaikannya itu di resultnya itu loh Bu, di discussionnya. Jadi Ibu kan nanti bisa bahas misalnya di sana mengapa sih tadi apa Ibu ya? Ini apa namanya? Bagaimana efektivitas? Efektivitas ya. Pembelajaran matematik. Nah itu nanti Ibu bisa menyesuaikan itu, membahasnya itu di discussion Bu gitu. Jadi Ibu coba bahas efektivitasnya gimana sih pembelajaran matematik kalau misalnya daring kan gitu Ibu ya? Ya. Di masa COVID. Ya. Nah Ibu bisa merefer misalnya dari peneliti lain gimana sih gitu. Dan saya yakin juga kalau misalnya di masa COVID, saya ada nih Bu contohnya juga. Jadi mahasiswa Bu baru dua minggu lalu ya atau 2 bulan ya sidang. Nah ini terkait ini Bu, efektivitas pelaksanaan PPL bagi mahasiswa di masa pandemi. Nah itu sama Bu gitu. Nah cuma begini, nah ini kalau yang judul gitu ya Bu kira-kira tadi ya Bu ya. Jadi mangga aja. Tapi kalau saya prefer kalau misalnya boleh saran sih lebih bagus yang kalimat tanya Bu gitu. Karena siap. apa ya keunikannya lebih tinggi. Kemudian tadi menimbulkan curiosity-nya juga tinggi. Nah kemudian ini Bu ya saya agak menggarisbawahi untuk yang masalah COVID tadi Bu. Nah ini Ibu kemarin pengalaman yang mahasiswa itu saya coba review gitu ya. Ya. Itu pasti akan lebih sulit untuk mencari referensi. Kalau saya boleh tanya, Ibu sudah cari referensinya belum Bu?
Belum, baru judul doang. Nah, Baru terbersit, oh iya gitu. wah hebat Bu. Berarti habis ini belum selesai aja Ibu udah terbersit judul ya Bu ya. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Bagus, seperti Pak Anwar lah ini tadi ya di Pondok Pesantren Cirebon. Jadi gini Bu, apa namanya? Saya boleh sharing sedikit kalau yang terkait Ya. COVID tadi. Nanti Ibu akan sedikit menemukan kesulitan untuk mencari referensi yang up to date begitu. Karena gini, kan logikanya begini Bu, apa namanya? Kan masa COVID itu kan dimulai itu kan sebetulnya belum lama ya Bu ya, baru tahun ini gitu. Iya, iya. Nah, bukan bisa jadi ya. Bahasanya realisasinya kira-kira peneliti yang sudah melakukan uji dan melakukan publikasi di tahun ini untuk misalnya efektivitas pembelajaran daring untuk matematika kan belum tentu ada ataupun sangat jarang, benar nggak Bu? Iya, iya. Nah, Iya. nah, jadi paling saran saya begini Bu, apa namanya, nggak apa-apa Ibu masukkan itu begitu, karena itu menarik juga, berarti memunculkan, oh iya berarti ini di masa COVID, Ibu mau memunculkan kontribusi di bidang edukasi matematika, begitu ya Bu kira-kira ya? Iya. Nah, nanti untuk referensinya Ibu bisa menggunakan yang berkaitan saja walaupun itu bukan COVID begitu. Jadi misalnya tadi kaitannya dengan pembelajaran matematika, Ibu pakai metodenya apa atau menggunakan media pembelajaran gitu, atau bahasanya di sini Ibu pakai yang apa, daring. Nah, ini kayak yang tadi saya contohnya ada nggak ya? Yang tadi think pair share. Nah, jadi Ibu bisa Bu nanti yang daring itu misalkan Ibu buat modul nih Bu. Nah, nanti misalkan dari modul itu Ibu pakai ini Bu, model think pair share gitu, TPS gitu. Sehingga akhirnya lebih interaktif gitu. Jadi Ibu nanti membuat mekanisme pembelajaran supaya akhirnya si anak ini bisa interaktif lah begitu antar temannya ataupun nanti sama Ibu sebagai guru gitu. Nah, itu masukan ya Bu ya dari saya kira-kira. Tapi kalau judul yang kalau misalkan judulnya nggak ada pandemiknya nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa Bu. jadi cuman bagaimana efektivitas pembelajaran matematika berbasis daring gitu aja. Boleh Bu, boleh gitu. Nanti Ibu bisa munculkan juga sebetulnya nggak mesti di judul, nanti Ibu state-nya itu di introduction Bu. Misalnya bilang bahwa di masa pandemi ini anak-anak itu sangat berdampak begitu dengan misalnya tingkat output belajar siswa itu menurun di masa pandemi. Nah, dari situ Ibu bisa mulai bahwa maka dibutuhkan nih sebetulnya gitu pembelajaran daring dengan improvement gitu. Nah, tapi Ibu nanti harus munculin dulu peneliti-peneliti lain yang bidangnya sama kayak Ibu di matematik gitu. Seperti apa sih pembelajaran daringnya? Baru Ibu coba munculkan yang kira-kira belum dikerjakan oleh peneliti lain Bu gitu. Iya. Ya, siap. Udah kebayang Pak Abdi nuhun. Ya, alhamdulillah Bu. Jazakallah. Jazakallah. Terima kasih Bu Santi. Pak Apri satu lagi ya atau gimana nih? Bu Imas nih. Enggak apa-apa lah. Bu Imas. Monggo Bu Imas silakan, boleh di-unmute atau saya bacakan? Ya, boleh deh saya kali ya Pak Rifai. Silakan Bu Imas. Ya, terima kasih Pak Rifai. Mohon maaf nih Pak Apri. Tadi ini menarik yang di awal tadi Pak Apri sampaikan bahwa kita terbuka terkait kolaborasi gitu ya, apalagi Pak Apri kan di UPI kayak gitu juga. Nah, kira-kira bagaimana nih jika saya atau mungkin lab school ya saya dengan Pak Rifai gitu tertarik untuk berkolaborasi terkait penelitian atau dalam penulisan jurnal gitu Pak, apakah nanti boleh langsung menghubungi Bapak Kak, atau mungkin saya koordinasi dengan Pak Rifai. Kebetulan sekarang saya sama Pak Rifai juga sebenarnya sedang menggarap penelitian yang lain gitu. Tapi tadi ketika mendengar Pak Apri juga terbuka, kayaknya boleh nih Pak gitu biar kita sekalian jalannya untuk penelitian. Mungkin itu sih Pak terkait kolaborasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Imas. Langsung Pak Apri silakan. Ya, siap. Atau nuhun Bu Imas, Bu Santi tadi juga ya. Jadi begini Bu Imas, sebetulnya ya
baru kemarin ya terakhir dengan Pak Rifai ya. Gimana Pak Rifai, apakah perlu saya share ini proposal kemarin? Silakan Pak, biar yang lain mungkin di sini kan ada Bapak Ibu guru nih yang lain ya. Siapa tahu Bapak Ibu guru mau melakukan Motivasi. penelitian termotivasi. Oh ini bisa nih nanti bekerja sama dengan Pak Apri nih gitu kan, atau ini kan semakin banyak nanti Pak gitu. Oke. Ini saya share sedikit ya biar lebih real gitu ya. Sebetulnya kemarin nih Bu, saya sambil menjelaskan saya dengan Pak Rifai sudah coba Bu sebetulnya untuk yang hibah dikti kemarin kan ada pembukaannya Bu ya. Nah kemudian kami coba untuk membuat sebuah proposal walaupun akhirnya belum nama saya ketuanya Ibu ya, karena ya saya masih newbie Bu gitu. Jadi maksudnya kalau untuk dikti itu kan harus minimal itu untuk ketua lektor gitu. Betul. Atau sudah S3. Maka dari itu saya diminta untuk segera S3 makanya itu Bu. Tapi untuk proposal amin, kita yang buat sendiri Bu ini kemarin. Sebentar. Nah, kemarin ini ya kalau nggak salah. Nah, ini kemarin kita buat Bu, intinya kemarin terkait ethno-engineering begitu. Nah ini jadi template untuk dikti itu seperti ini Bu nanti, karena basisnya itu entry ke websitenya Simlitapmas begitu kan ya. Nah jadi begini, kalau misalnya ini boleh di-share gitu ya kira-kira nanti ke depan, misalkan kemarin Pak Rifai, oh ya sudah ada pengalaman terkait etnografik Bu gitu. Jadi etnografi waktu itu dikaitkan dengan bidang kimia ya gitu. Jadi bagaimana mendekatkan begitu, akhirnya memudahkan pembelajaran kimia yang sulit atau bahasa dikatakan sulit untuk akhirnya lebih mudah, apalagi kalau misalnya itu di daerah-daerah ya Bu ya. Nah ini kita kemas gitu, bagaimana ketika akhirnya itu dikaitkan dengan engineering begitu. Dan itu masih jarang Bu, saya cek bahkan belum muncul nih redaksi ini nih. Nah ini yang saya bilang tadi ya Bapak Ibu sekalian yang hadir juga, memunculkan keyword-keyword ini merupakan ini salah satu ini ya bahasanya strategi saya pribadi gitu untuk akhirnya memunculkan keterbaruan gitu. Nah ethno-engineering ini masih belum saya lihat itu. Nah ini sangat bisa sekali Bu Imas gitu. Jadi mangga Bu Imas gitu. Ini yang coba kita bangun begitu. Nanti misalnya Bu Imas ada judul lain begitu. Nah nanti bisa dikomunikasikan gitu. Baik ya langsung ke saya atau lewat Pak Rifai mangga. Baik, terima kasih Pak Apri, Pak Rifai. Baik, terima kasih. Termotivasi, nambah nih ya Pak Rifai. Nambah, publikasi nambah lagi Bu. Nambah publikasi lagi. Ya. Luar biasa. Silakan, ada lagi Bapak Ibu yang mau didiskusikan sebelum dilanjutkan oleh Pak Apri materinya. Kalau tidak ada, mungkin Pak Apri bisa melanjutkan materinya. Lanjutkan ya, waduh, 10.55 ya. Jadi saya agak cepat saja. Nanti ini akan saya bagikan Bapak Ibu intinya untuk materinya. Jadi Bapak Ibu harapan saya pokoknya untuk sekarang ini, tadi untuk judul kan sudah ya, harus ditulis ya Bapak Ibu ya, di kertas ya, gitu, ataupun di gadget tambahannya supaya akhirnya ada yang dibawa pulang dari sini harapan saya gitu. Jadi ada diskusi tambahan nanti nextnya setelah ini. Nah, sudah Bapak Ibu tadi untuk judul saya langsung lewat saja. Sudah ya. Nah, sebentar. Untuk abstrak ya. Kok ini gini. Sebentar. Nah, tadi kita untuk judul sudah. Nah, ini untuk abstrak Bapak Ibu. Oke. Untuk abstrak jadi bisa dilihat ini untuk contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi di atas itu ada judul gitu, ada judul. Nah, kemudian untuk bagian namanya itu tidak perlu menggunakan gelar. Kemudian ada afiliasi di sini. Nah, kemudian nanti di nama kita itu harus disertakan afiliasinya Bapak Ibu. Misalkan saya di sini kan untuk afiliasi pertama UPI ya, gitu. Yang kedua UNS, berarti di nama saya dan rekan-rekannya UPI diberi nomor 1 gitu. Untuk yang afiliasi kedua untuk UNS dalam hal ini Pak Nugroho diberi nomor 2 gitu. Nah kemudian emailnya harus yang official. Gitu. Nah ini ya Bapak Ibu ya.
nanti bisa dibaca begitu. Terus, nah ini paling tidak 100 kata Bapak Ibu maksimal, dia tidak boleh terlalu banyak intinya. Nah nanti kita lihat apa saja sih begitu poinnya. Nah ini bisa dilihat Bapak Ibu di sini ada background, goal, and method. Jadi background itu latar belakang, ini tujuan dan metode. Kemudian ada hasil, ada implication. Implication itu ya dampak lah gitu ataupun impact gitu. Kalau tadi Bu Santi bilang dampak pembelajaran matematik untuk daring, nah ini dampaknya apa nih gitu hasilnya nanti. Nah ini di sini nih bisa gitu. Nah bisa dilihat Bapak Ibu di sini ya. Jadi misalkan nanti Bapak Ibu judulnya apa nih? Nanti harus ditulis ya Bapak Ibu ya untuk yang abstrak. Misalnya di sini kalau film itu kan nyamplung ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya mau memunculkan, ini saya garis bawahi Bapak Ibu biar mudah dipahami. Jadi Bapak Ibu lihat tadi yang digaris bawahi, attempt to overcome energy and environmental crisis. Jadi bagaimana akhirnya tanaman nyamplung ini bisa gitu mengatasi dari krisis energi dan krisis lingkungan begitu. Untuk nah ini however high viscosity bla 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 digunakan untuk internal combustion. Nah ini intinya backgroundnya Bapak Ibu. Jadi intinya saya ingin memunculkan energi alternatif begitu untuk mengatasi krisis energi dan krisis lingkungan. Oke sampai di situ ya Bu ya Bapak. Nah kemudian kita masuk ke tujuan. Therefore this study was conducted. Nah di sini udah menyatakan tujuan Bapak Ibu. Tujuannya apa sih gitu riset ini? Nah, baru masuk ke metode gitu. Di metode ini experimental upgrade the physical and chemical. Nah, di sini bahasanya saya menggunakan metode eksperimen, tapi saya mau menganalisis secara fisik dan kimia begitu. Nah, makanya di dalamnya pasti ada kaitan dengan kimia sama kaitan dengan fisik. Nah, makanya kita lihat sekarang di setelahnya bagiannya strukturnya di result. The result show, nah ini saya sebutin nih hasilnya liquid fuel-nya dapatnya berapa persen, di temperatur berapa, terus saya uji gas kromatograf itu dengan ASTM standar itu dapatnya berapa persen. Nah di sini muncul Bapak Ibu, ini dengan komposisi kimia ya Bapak Ibu ya alifatik 29, sekian persen dan aromatik sekian persen. Nah di sini berarti saya sudah memunculkan secara kimianya. Kemudian secara viscosity, nah ini secara fisik Bapak Ibu gitu. Jadi bahasanya minyak nyamplung tadi gitu yang kita kembangkan bahasanya. Nah kita uji viscosity-nya ini secara fisik. Nah hasilnya adalah sekian gitu berkurangnya gitu. Jadi nah ini juga mengandung hidrokarbon. Nah baru akhirnya diimplikasi. Nah, Ibu Bapak bisa lihat di sini kalau film seed oil, nah, ini similar to conventional diesel fuels. Nah, jadi intinya ini sama Bapak Ibu gitu. Untuk secara fisik sama kimianya itu similar lah gitu, sama. Walaupun akhirnya mirip ya, maksudnya nggak sama persis gitu. Tapi range-nya sama. Nah, tapi sehingga ini bisa digunakan sebagai bahan bakar, substitusi bahan bakar gitu. Nah, saya harapannya ini Ibu Bapak di lokasi masing-masing bisa ini ya Bapak ya. Tadi misalnya Pak Sanusi background-nya udah jelas tadi misalnya, terus goals-nya jelas. Nah metodenya apa harus ditentuin. Kalau misalnya belum ada nggak apa-apa, dicoret-coret dulu aja yang sudah ada. Sehingga akhirnya bagian abstraknya minimal sudah ada lah 1 kalimat, gitu ya. Oke, saya lanjut. Ini nanti bisa dibaca saja ya Bapak Ibu ya. Poinnya begini. Ini yang di bidang ekonomi ya Bapak Ibu ya. Di sini bisa dilihat penelitian menggunakan analisis bla bla bla, tapi di bawahnya ada lagi Bapak Ibu. Penelitian juga menggunakan ini udah menurut saya redaksinya tidak tepat begitu. Jadi seharusnya tadi di awal itu ada rasional ataupun latar belakang dulu. Jadi orang tidak bingung gitu. Ini bahasnya apa sih itu tiba-tiba abstrak penelitian menggunakan analisis ini gitu. Harus ada latar belakang dulu Bapak Ibu, baru jelasin penelitian menggunakan gitu. Dan nggak perlu sampai 2 kali menggunakan penelitian juga menggunakan, nggak perlu. Ini bisa diringkas. Sehingga akhirnya dengan ringkasan-ringkasan ini, nah inilah ya Bapak Ibu. Gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa menelaah kira-kira apa saja yang bisa diringkas begitu ya, sehingga akhirnya menjadi yang efektif. Termasuk ini Bapak Ibu nih,
keyword. Jadi, nah ini Bapak Ibu tidak melulu ya. Keyword ini representasi dari judul. Jadi misalnya tadi judulnya apa, ya udah masukin sini, masukin lagi. Terus jangan panjang-panjang untuk setiap katanya. Misalnya kayak gini, kemandirian keuangan pemerintah daerah, analisa regresi panel data. Nah ini kurang efektif gitu. Tapi seharusnya seperti ini. Gitu.